Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Pada siang hari ini Bapak akan memberikan materi tentang memperbaiki spuring. Yang pertama itu tujuan pembelajaran dulu. Tujuan pembelajarannya yang pertama itulah peserta didik dapat mengukur sudut tuh, chamber, kingpin dan caster. Yang kedua itu peserta didik dapat mengetahui cara menggunakan spuring laser. Yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui fungsi dari two, chamber, caster dan kingpin. Yang keempat, peserta didik dapat menganalisa kerusakan dari two, chamber, kingpin dan caster. Di sini ada alat dan bahannya. Yang pertama adalah spuring laser. Yang kedua adalah satu unit kendaraan Kia. Jenis Kia tahun produksi 1999. Yang ketiga ada turning table. Keselamatan kerjanya yang pertama menggunakan pakaian praktek atau ditambah lagi bisa menggunakan sepatu safety untuk keselamatan kerja. Yang kedua adalah gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya. Yang ketiga, ikutilah instruksi yang sesuai dengan perintah guru atau yang ditertera pada job sheet. Yang keempat, mintalah izin kepada instruktur atau guru Anda bila ingin melakukan pekerjaan yang tidak tertulis pada job sheet. Yang keempat, hindari tindakan yang dapat mengganggu keselamatan kerja. Lanjut, kita masuk ke teori singkat. Spuring adalah sebuah proses pada mobil pada Anda untuk meluruskan kembali kedudukan empat roda mobil seperti spesifikasi atau factory setting. Biasanya dua roda depanlah yang akan diluruskan dan diatur lagi agar kembali seperti sedia kala. Spuring itu meliputi ada yang pertama chamber, caster, two dan kingpin. Yang pertama adalah chamber. Chamber itu adalah sudut kemiringan roda pada bagian atasnya bila dilihat dari depan. Chamber positif, sisi roda atas lebih keluar dibandingkan sisi roda bagian bawah. Chamber negatif, roda sisi bagian bawah lebih keluar ketimbang sisi roda bagian atas. Itu biasanya chamber negatif itu digunakan pada modifikasi pada zaman sekarang. Tujuannya untuk mencegah roda depan bagian bawah tertarik keluar dan berat kendaraan tertumpu pada bagian poros bagian dasar poros depan. Selanjutnya adalah caster. Caster adalah sudut antara kingpin dengan garis vertikal yang dilihat dari kendaraan, dari samping kendaraan. Caster positif bila kemiringan pada bagian atasnya mengarah ke arah belakang. Misalkan kita lihatnya dari sebelah kiri kendaraan, itu kalau positif dia bagian atasnya cenderung mengarah ke belakang kendaraan. Kalau yang positif negatif dia kemiringannya cenderung ke arah negatif, ke arah bagian depan kendaraan. Tujuannya untuk supaya setir dapat kembali lurus setelah kendaraan itu dibelokkan. Selanjutnya adalah kingpin. Kingpin adalah sudut kemiringan kingpin terhadap garis vertikal bila dilihat dari depan kendaraan. Ini tujuannya untuk membantu kestabilan setir. Kestabilan setir. Yang kedua adalah ketika setir diputar, roda akan mengangkat poros roda sehingga roda akan kembali lurus. Sudut kingpin itu kurang lebih 7 derajat. Yang terakhir adalah two.
To in atau to out adalah selisih antara proyeksi pertengahan lebar ban antara bagian depan dengan bagian belakang. To in itu roda bagian belakangnya lebih keluar dibandingkan roda bagian depan. Kalau to out itu roda bagian depannya yang lebih keluar dibandingkan roda bagian belakangnya. Tujuannya untuk meniadakan kecenderungan roda mengarah keluar. Selanjutnya ada langkah kerja. Yang pertama kerjanya itu adalah menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua itu memeriksa permukaan dan tekanan semua ban sesuai dengan spesifikasi dengan menggunakan pressure gauge. Memeriksa kekocakan tie rod, bantalan roda, dan ball joint. Yang keempat mengukur besar sudut to, chamber, caster, dan kingpin dengan cara sebagai berikut. Yang pertama itu tempatkan roda depan kendaraan di atas turning table dengan skala 0. Ini gambarnya turning table tuh. Yang kedua tempatkan papan ganjal khusus setebal turning table di bawah roda bagian belakang. Yang ketiga pasangkan klep manual pada masing-masing roda, kemudian posisikan tengah atau center secara manual sampai didapatkan posisi yang kuat. Jadi ini namanya klem manual, fungsinya untuk menaruh sensornya itu, sensor nanti ada namanya sensor untuk pengecekan spring roda tuh. Yang keempat adalah pasangkan unit sensor pada klem manual. Selanjutnya hubungkan kabel data antara unit sensor masing-masing roda dengan unit komputer pada spring roda. Habis dari klem manual, habis itu pasangkan unit sensor-sensornya. Lalu selanjutnya jika semua sudah terpasang, hidupkan spring dengan cara memutarkan saklarnya ke posisi on. Nah, kan ada saklarnya O sama I, jadi diputar ke arah I itu. Yang kelima, tekan tombol pada unit sensor untuk menghidupkan, kemudian tempatkan unit sensor sejajar dengan tanah atau lampu sensornya berwarna hijau semua. Ini sensornya harus berwarna hijau semua. Selanjutnya setiap menekan tombol start unit komputer, maka program spring roda NUS Baum 900 per 920 ini akan tampil pada menu utama. Selanjutnya klik untuk memulai program. Mulai programnya, kliknya yang gambar gear ini ada di bawah sini. Selanjutnya adalah pilihlah nama pabrik kendaraan dan tahun pembuatannya yang terdapat pada databank, yaitu kita menggunakan jenis kendaraan Kia Septia tahun 1999. Selanjutnya jika sudah ini kan sudah terpilih kendaraannya, jenis kendaraannya, lalu ini adalah tahunnya. Lalu selanjutnya setelah didapatkan jenis kendaraan yang akan diukur, selanjutnya memilih ukuran diameter pelek sesuai dengan kendaraan tersebut dengan cara klik minus atau mengurangi ukuran diameter dalam satuan inci. Jadi ada sini kayak ini kan ringnya sebenarnya 13, kita tinggal kurangkan aja minus jadi sesuai ukurannya. Lalu klik run out compensation atau ROC untuk memilih run out compensation atau ROC itu tersebut. Nah, ini di bawah ini ada gambarnya. Lalu selanjutnya secara otomatis akan tampil seperti pada gambar di bawah ini untuk melanjutkan proses ROC. Klik melanjutkannya ada di paling bawah sini. Lalu selanjutnya
tampilkan ROC, kemudian klik untuk melanjutkan proses berikutnya. Klik selanjutnya ini klik yang selanjutnya lagi. Lalu jika sudah, pasangkan pengunci pedal rem dan melepas baut penahan turning table. Klik untuk yes atau centang untuk menyatakan persetujuannya. Jadi sini ada nih centangnya untuk jika sudah pengunci atau semuanya. Lalu selanjutnya klik skip operation untuk memastikan kondisi roda kemudi pada posisi lurus. Lalu jadi seperti ini gambarnya. Nah, ini tadi posisinya sudah posisi lurus, gerak. Nah, kita lanjut. Jadi putarkan roda ke arah inner. Jadi inner tuh ke arah kiri. 20 ke arah inner 20 derajat sambil melihat monitor komputernya. Gerakan roda kemudi itu perlahan-lahan apabila mendekati angka 20 derajat sampai didapatkan posisi yang tepat. Jadi gambar monitor ada gambar seperti ini. Nah, putar sebelah kiri pelan-pelan sampai mendekati angka 20 derajat. Itu adalah pertama itu posisi inner. Yang kedua baru kita posisi outer. Jadi sudah inner, stabilkan dulu ukurannya ini seperti di 00 lagi, baru kita ke outer. Baru ke kanan sama seperti yang di inner tadi sampai 20 derajat sampai menemukan posisi yang tepat. Gerakan roda kemudi itu posisi lurus kembali. Lalu habis ke outer lurus kembali. Klik skip gitu operasi untuk melanjutkan prosesnya. Lalu lanjut habis itu bacalah hasil pengukuran sudut tube, chamber, caster, dan cleaning pin. Klik continue untuk melanjutkan proses. Jadi gambarnya akan seperti itu. Jika sudah dilanjut, baru kita baca sudut dari kingpin to chamber dan caster. Lalu selanjutnya klik front axle setting untuk melihat hasil pengukuran FWA atau front wheel alignment. Nah, jadi mencet front axle settingnya itu akan muncul seperti ini datanya. Data ada situ, ada nama data casternya berapa, caster berapa, chamber berapa, to in-nya to on berapa, sama kingpinnya itu berapa. Habis itu selanjutnya bandingkan dengan data spesifikasi pada buku manual. Jika sudah selesai, kembalikan alat dan bahan serta bersihkan tempat kerja yang sudah digunakan. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja materi hari ini. Jika ada yang tidak mengerti, boleh ditanyakan sama Bapak sekarang. Jika tidak ada, Bapak akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.